Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Saya harap teman-teman bisa membantu saya untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang pendidikan anak usia dini atau kita kenal sebagai pendidikan PAUD. Sebelum kita lanjut di pembahasan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pendidikan anak usia dini atau disingkat sebagai PAUD itu sendiri dan apa sih tujuannya. Mungkin dari sebagian teman-teman belum mengetahui tentang pengertian PAUD itu sendiri atau tentang tujuannya apa yang selama ini mungkin teman-teman tanyakan. Jadi teman-teman, pendidikan anak usia dini atau PAUD itu sendiri yaitu suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan untuk memberi rangsangan pendidikan sebagai bentuk upaya perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan di selanjutnya. Nah, tujuannya apa? Oke, teman-teman, simak terus ya video saya. Jadi, teman-teman, tujuan dari pendidikan anak usia dini atau PAUD itu yaitu membentuk anak yang berkualitas. Lalu, anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga anak memiliki kesiapan yang sangat optimal untuk memasuki pendidikan dasar. Pasti sangat penting pendidikan anak usia dini itu atau sekolah PAUD. Dari pengalaman saya pernah mendapatkan orang tua yang bilang bahwasannya di PAUD atau sekolah PAUD itu hanya bermain dan bernyanyi saja. Memang bunda-bunda atau teman-teman semuanya, pendidikan PAUD itu memang bermain dan bernyanyi, tetapi di dalam bermain dan bernyanyi itu kami wajib memasukkan 6 aspek. Nah, 6 aspek itu apa saja teman-teman? Jadi 6 aspek itu yang pertama yaitu nilai moral dan agama. Lalu yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada sosio emosional, yang keempat ada fisik motorik dan motorik kasar dan motorik halus, lalu ada seni, lalu ada kognitif. Jadi di dalam permainan, di dalam bernyanyi itu kami wajib memasukkan 6 aspek ini teman-teman. Karena kenapa sih kita belajarnya melalui permainan atau bernyanyi? Yang kita tahu anak usia 3 sampai 6 tahun yang biasanya sekolah di pendidikan PAUD itu sendiri memang perlu bermain dan bernyanyi, karena dengan sistem itu kami bisa mengajarkan atau menyampaikan 6 aspek ini melalui permainan dan bernyanyi. Jangan salah ya teman-teman dan bunda-bunda semuanya, kita belajar di PAUD itu tidak hanya bermain dan bernyanyi, tetapi yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam bermain dan bernyanyi itu ada 6 aspek yang wajib kita terapkan kepada anak. Tujuannya apa? Agar anak bisa mencapai perkembangan sesuai tingkat perkembangannya untuk memasuki pendidikan di selanjutnya. Seperti itu. Pada teman-teman atau bunda-bunda semuanya untuk tidak meremehkan pendidikan PAUD, karena dimana pendidikan ini sangat penting bagi pertumbuhan anak. Di sini anak akan dibentuk pertumbuhannya sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhannya. Kadang pengalaman saya pernah mendapatkan wali murid yang menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang seperti apa yang orang tua mau. Itu sangat salah ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Jadi di sini kita harus mengikuti apa yang anak mau, bukan mengikuti apa yang kita mau, karena apa yang kita mau belum tentu perkembangan anak itu bisa mencapai atau perkembangannya sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi di sini kita harus
menerapkan kepada anak untuk mengikuti apa yang anak mau, bukan yang kita mau. Kesalahan paling mendasar dari orang tua yang menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan orang tua, bukan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan atau tingkat perkembangan si anak. Jadi untuk orang tua untuk lebih paham untuk mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi jangan lagi menginginkan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa bunda-bunda atau teman-teman semuanya, di sini sangat berperan, sangat penting. Kenapa kita harus menginginkan anak tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya. Nah, jadi ketika nanti anak memasuki pendidikan selanjutnya, anak akan merasa sombong, merasa bosan, malas-malasan. Karena apa? Karena pendidikan yang mereka dapat di pendidikan dasar, mereka sudah belajari atau mereka sudah dapat di pendidikan sebelumnya. Karena orang tua salah mendidik. Orang tua menginginkan anaknya lebih dari teman-temannya, lebih dari perkembangan seusianya. Jadi ketika anak-anak memasuki pendidikan dasar, itu tadi saya mengatakan bahwa anak akan merasa sombong, merasa sudah tahu, jadi malas belajar, malas-malasan seperti itu. Jadi untuk bunda-bunda atau teman-teman semuanya, jangan lagi memaksa anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai apa yang kita mau. Jadi kita harus mendukung anak untuk berkembang dan tumbuh seperti tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak. Mungkin sampai di sini video saya mengenai tentang pendidikan anak usia dini, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.